Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua semoga dalam kondisi pandemi COVID yang meningkat saat ini di Kabupaten Tangerang, Bapak dan semuanya dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Taala. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mau naik jenjang ya, naik untuk tahap berikutnya, bisa belajar lebih banyak lagi, bisa implementasikan, mempraktekkan apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari selama 5 tahun sebelumnya. Dan saya yakin kalau Bapak dan Ibu semangat, pasti ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berhasil dengan baik. Yang penting itu adalah adanya kemauan yang kuat dan semangat gitu ya. Pasti semuanya bisa berjalan karena memang ini sudah dirancang sama teman-teman di DMC. Ini tahapan yang harus Bapak dan Ibu lalui. Harap Mas Jem, Pak Tablik, Pak Yudi nanti walaupun sudah implementasi, saya yakin akan muncul banyak permasalahan, tapi permasalahan yang terjadi pasti antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Tapi justru saya melihatnya permasalahan yang terjadi ini nanti pada saat implementasi atau inkubasi dari Mas Jen bilang, ini akan bisa justru lebih memperkaya sebenarnya gitu kan, memperkaya pengalaman teman-teman yang sudah masuk ke jenjang tahap berikutnya ini. Karena saya sih nanti berharapnya Mas Jem atau Mas Yudi, Pak Tablik nanti ada semacam walaupun mereka diberikan pendampingan gitu ya, tapi harus ada semacam pertemuan dengan mereka nanti, saling tukar informasi, jadi teman-teman itu bisa mempelajari, oh di sana di teman saya di sana ada masalah begini gitu loh. Jadi informasinya akan semakin selalu nambah, semakin selalu berkembang, sehingga mereka akan kaya dengan perubahan-perubahan yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang terjadi selama masa pendampingan gitu loh. Dan ini akan juga menambah pengetahuan mereka. Jadi setidaknya jam terbangnya akan nambah berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang memang mengalami permasalahan selama masa pendampingan. Itu yang pertama, yang paling penting itu bahwa jadi apa yang dialami permasalahan oleh salah satu teman itu juga harus menjadi sumber untuk pengetahuan kepada teman-teman yang lain, kan kita bisa saling berinformasi. Tadi kalau Mas Jem bilang nanti kalau memang ada beberapa permasalahan kita kumpulkan dalam satu permasalahan yang sama, kemudian kita cari sumbernya untuk bisa memberikan pemecahan masalahnya seperti apa. Saya rasa itu sangat bagus sekali. Dan saya juga memberikan informasi ke teman-teman IKM yang sudah mau next step gitu ya. Berapa minggu yang lalu saya rapat berkaitan dengan ada yang menarik di perkembangan di Kabupaten Tangerang, bahwa Kabupaten Tangerang menjadi salah satu percontohan programnya LKPP pusat berkaitan dengan katalog elektronik ya. Saya sih berharap seiring perkembangannya nanti, kalau tadi Mas Yudi bilang teman-teman tuh akan diajarin bagaimana upload produk, apakah hari ini di Instagram atau besok di mana gitu kan. Nah, saya berharap ini juga nanti bisa oleh pendampingnya itu bisa dievaluasi bagaimana setidaknya bahwa kalau pada saatnya nanti memang e-katalog ini yang sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang ini kan kita memang harus ada pendampingan ya. Karena nanti e-katalog itu bisa jadi semacam pangsa pasarnya buat teman-teman bisa masuk ke sana. Dan ini tidak hanya untuk produk Mamin, ini untuk semua produk gitu loh. Nanti e-katalog ini menjadi salah satu bentuk pangsa pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nanti mungkin akan ada kurasi ya. Jadi akan memang tahapannya agak saya juga belum melihat rinciannya seperti apa, karena nanti begitu kita masuk e-katalog itu akan produk yang akan dimasukkan ke e-katalog itu akan dikurasi oleh tim kurasi sendiri. Kalau perkembangannya sih saya lihat sepertinya akan dilakukan pendampingan terus oleh LKPP. Dari sekarang itu kita sedang proses mengajukan izinnya.
ke LKPP karena nanti kalau nggak salah entah minggu depan atau nanti setelah COVID mungkin ya, itu akan ada validasi dari verifikasi gitu dari teman-teman LKPP terkait kesanggupan Kabupaten Tangerang, dan salah satunya juga menjadi eh, perhatian mereka adalah produk-produk lokal. Bagaimana produk-produk lokal itu bisa masuk di sana dalam bentuk e-katalog, setidaknya minimal akan dipakai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang atau untuk lingkup kabupaten itu minimal. Tapi karena skop LKPP itu akan bisa nasional ya, jadi saya melihat ini suatu peluang yang sebenarnya bisa kita manfaatkan nanti selain pangsa-pangsa pasar yang lain gitu kan, selain marketing digital yang lain, market digital yang lain yang ada gitu, ini bisa kita manfaatkan gitu loh, karena kebutuhan pemerintah saja, pemerintah Kabupaten Tangerang saja itu sangat besar dan kita banyak dipasok oleh luar gitu. Jadi saya berharap memberikan semangat kepada teman-teman, ayo terus ikuti tahapan ini karena saya melihatnya di depan kita tuh sudah menunggu, di depan mata kita tuh sudah menunggu apa yang bisa kita berikan, kan? Apa yang kita bisa promosikan dari produk kita sesuai dengan mengikuti standar-standar yang sudah ada. Karena biasanya setiap buyer atau setiap market itu pasti punya standar tersendiri. Nah, saya mesti berharap teman-teman yang berapa 27 ya, yang 27 sudah mengikuti tahapan ini itu nanti mungkin saya berharap bisa mengisi slot pertama katalog dari teman-teman produknya itu menjadi bagian yang paling pertama bisa mengisi slot itu. Karena Alhamdulillah. saya berharap dengan adanya pelatihan ini kan teman-teman ini lebih siap dari sisi bagaimana mengelola manajemen, bagaimana mengelola keuangan gitu kan, bagaimana melakukan promosi produk gitu kan, hal-hal seperti itu saya berharapnya teman-teman lebih siap karena eh, sangat besar sekali peluang daerah itu, dan ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat melalui LKPP di mana mereka menginginkan setiap daerah itu punya katalog lokal gitu, dan itu bentuk digital. Nah, salah satu yang sudah mengajukan itu pemerintah Kabupaten Tangerang. Jadi buat saya ini peluang sekali yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman IKM yang ada di Kabupaten Tangerang. Bagaimana nanti otomatis kan teman-teman sudah belajar ya, selain manajemen keuangan, administrasi juga nanti kan akan didampingi berkaitan dengan kualitas produk seperti apa, jaminannya bagaimana. Karena kalau kita sudah masuk ke dunia digital, nggak ada kata tidak siap gitu, nggak ada kata tidak sanggup. Itu semua harus dipenuhi. Nah, tinggal kalau misalkan nanti ternyata ada masalah, nah saya sepakat tadi. Jadi kita rembukan sama-sama. Jangan kalau ada masalah dipendam sendiri, ah udah saya masalah udah deh. Sehingga akhirnya kita jadi minder, tidak. Tapi kalau ada masalah, silahkan ungkapkan dengan pendampingnya. Kalau misalkan di sisi di level pendamping tidak selesai, diangkat ke atas kita selesaikan sama-sama. Sehingga semua teman-teman saya berharap kalau saya boleh katakan angkatan pertama ini bisa berkembang maju bersama-sama gitu. Saya sih berharapnya tidak ada yang tertinggal nantinya nih. Semuanya dari angkatan pertama misalkan 27 27 27-nya ini harus berkembang nih, maju pesat sebagai pionir yang pertama gitu kan. Karena itu akan menjadi Bapak dan Ibu yang di gelombang pertama ini akan memberikan contoh, akan memberikan dari percontohan buat teman-teman yang kemarin-kemarin masih ragu gitu kan. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin itu masih bimbang dengan apa yang ditawarkan, diprogramkan oleh DMC ini. Saya berharap sekali lagi Bapak dan Ibu dari sektor IKM yang mengikuti kegiatan ini tetap semangat,
tetap fokus, tetap konsisten, dan tidak putus asa untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya. Karena kami pun dari Dinas Perindustrian Perdagangan, nanti Pak Kambit, Pak Iskandar Daulat yang akan lebih memantau langsung. Kita juga akan melihat perkembangan dan memantau perkembangan Bapak dan Ibu. Kami juga akan selalu dapat laporan dari teman-teman di DMC bagaimana perkembangannya, apa permasalahan yang muncul, nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Sekali lagi, saya berharap Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, saya ucapkan selamat untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya dan bisa berkomitmen untuk mengikuti semua tahapan kegiatan yang sudah direncanakan buat kemajuan Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin IKM Tangerang pasti bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu mungkin sambutan yang bisa saya berikan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kedatangannya, atas waktu yang Bapak dan Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf, Mas Jem, teman-teman, Pak Yudi, Pak Iskandar. Mungkin Pak Iskandar nanti akan lebih banyak memantau sampai akhir, karena saya harus menyiapkan buat pertemuan besok terkait ada tugas baru yang diberikan ke saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Tapi sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa terus mengikuti kegiatan ini, karena saya bilang tadi, di depan mata kita sudah menunggu. Di depan mata kita sudah banyak peluang-peluang yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk bisa lebih berkembang lagi ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mohon di pertengahan, mohon izin untuk live.